Tujuh anak laki-laki merupakan sebuah cerita rakyat yang sangat populer di kalangan masyarakat Aceh. Cerita rakyat ini mengisahkan perjuangan tujuh anak laki-laki setelah dibuang orang tuanya. Suatu masa di Aceh, hiduplah sepasang suami istri bersama tujuh anak kandungnya di sebuah perkampungan di pinggir hutan. Keluarga tersebut hidup rukun, tentram, dan bahagia. Mereka menggantungkan hidupnya dengan menjadi petani sayur di kebun. Suatu ketika, daerah tempat tinggal mereka mengalami kemarau panjang yang mengakibatkan paceklik. Tanah yang biasa mereka garap kering dan tidak bisa ditanami sayur-sayuran. Sepasang suami istri pun khawatir akan nasib mereka. Apalagi mereka masih memiliki tanggung jawab terhadap tujuh anak kandungnya yang masih kecil. Suami istri tersebut akhirnya membicarakan untuk menentukan nasibnya ke depan. Mereka berdua berniat meninggalkan ketujuh anaknya di hutan. Namun ketika sedang berbicara, anak ketiga mereka diam-diam mendengarkan rencana tersebut. Keesokan harinya, sepasang suami istri itu mengajak ketujuh anaknya untuk mencari kayu bakar di hutan. Ketujuh anak tersebut mulanya tidak curiga bahwa mereka akan ditinggal di hutan oleh orang tuanya, kecuali si anak ketiga. Setelah lama mencari kayu bakar, sepasang suami istri tersebut memerintahkan semuanya untuk beristirahat. Sepasang suami istri tersebut kemudian berniat untuk mencari sumber air untuk minum. Kemudian mereka berdua pamit kepada ketujuh anaknya untuk segera mencari sumber air. Ketika akan berangkat, si anak bungsu berkata kepada orang tuanya untuk segera kembali. Namun perkataan si anak bungsu tak dihiraukan oleh orang tuanya tersebut. Setelah sekian lama, si orang tua ketujuh anak laki-laki tersebut tak juga kembali kepada mereka. Si anak sulung kemudian memerintahkan adiknya yang nomor 2 untuk segera mencari orang tua mereka. Namun hal itu dicegah oleh si anak ketiga yang terlebih dahulu mengetahui bahwa mereka memang sengaja dibuang ke hutan. Mengetahui hal itu, si anak sulung menggantikan orang tuanya untuk bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Mereka kemudian berjalan di dalam hutan hingga hari mulai gelap. Setelah lama berjalan, mereka kemudian menemukan pohon besar yang terdapat lubang di dalamnya. Si anak sulung kemudian meminta adik-adiknya untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah itu, si anak sulung memanjat ke atas pohon untuk mencari kepulan asap yang mungkin saja bisa membantu mereka. Si anak sulung menemukan kepulan asap. Setelah itu, mereka kemudian bergegas menuju sumber tersebut. Setelah tiba, mereka kemudian terkejut bahwa sumber kepulan asap tersebut
berasal dari rumah raksasa yang ada di tengah hutan. Dari rumah tersebut, seorang raksasa wanita keluar dan menemukan 7 anak kecil itu. Si raksasa wanita tersebut menanyakan kenapa mereka bisa ada di depan rumahnya. Si anak sulung menjelaskan bahwa mereka telah ditinggalkan oleh orang tuanya di hutan. Mengetahui hal tersebut, si raksasa wanita tersebut mempersilahkan ke-7 anak laki-laki itu untuk masuk ke rumahnya. Si raksasa wanita juga menyuguhkan makanan untuk mereka. Setelah kenyang, ke-7 anak tersebut pergi. Si raksasa wanita tak lupa membekali mereka makanan dan berbagai perhiasan yang mahal. Ke-7 anak laki-laki tersebut kemudian pergi dan berjalan hingga mereka berada di tepi pantai. Tak lama kemudian datanglah kapal yang lewat di tepi pantai tersebut. Ke-7 anak laki-laki itu akhirnya ikut ke kapal tersebut hingga ke pulau seberang. Sesampainya di pulau seberang, mereka kemudian menjual perhiasan yang diberi oleh raksasa wanita. Hasil dari penjualan tersebut dibagi dan diolah menjadi rumah, tempat tinggal, dan kebun. Seiring berjalannya waktu, ke-7 anak laki-laki tersebut beranjak dewasa dan hidup makmur. Tiba-tiba, si anak bungsu berbicara kepada kakak-kakaknya bahwa ia sangat rindu dengan ibu dan ayahnya. Ternyata mereka semua juga rindu kepada orang tuanya. Akhirnya, mereka bertujuh sepakat untuk mencari orang tua mereka yang telah lama berpisah. Setelah lama mencari, akhirnya mereka bertujuh berhasil menemukan orang tuanya. Saat bertemu, si orang tua ke-7 laki-laki tersebut sudah tua renta dan hidup dalam kemiskinan. Si orang tua akhirnya meminta maaf karena telah meninggalkan mereka di dalam hutan. Namun, anak-anak mereka bisa memaafkan. Setelah itu, mereka bertujuh membawa orang tuanya ke pulau seberang untuk tinggal bersama. Kisah 7 anak laki-laki adalah sebuah cerita yang penuh suri tauladan bagi kita semua. Meskipun orang tua bersalah, kita sebagai anak tidak boleh mendurhakai orang tua kita. Berbakti pada orang tua dalam ajaran agama adalah wajib hukumnya.